Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Buat yang pengen langsung ke bagian charting bisa langsung ke belakang. Hari ini kita akan update SUI, AVAX, dan BNB ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, gue ingatkan lagi hari ini nggak ada data penting atau lebih tepatnya udah habis data pentingnya ya. Nanti besok kita akan overview minggu depan seperti apa, kapan aja keluar bintang tiganya. Tapi untuk minggu ini sudah selesai ya. Kita bisa lebih fokus ke TA sampai besok. Nah, selanjutnya Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kita bisa di sini EMA50 gagal mempertahankan BTC ya. Gagal mempertahankan BTCD dan dia mulai membentuk suatu lower high ya. Jadi mulai ada pecah struktur nih di Bitcoin Dominance. Tadinya higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, sekarang mulai terbentuk suatu lower high. Apabila EMA20 gagal mempertahankan Bitcoin Dominance ya, gagal mantul di 20, ada possibility bisa lanjut membuat lower low ya. Jadi kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan apakah 20 akan takluk ya atau bisa memantulkan Bitcoin Dominance. Oke, selanjutnya kita akan geser aja langsung ke komen pertama dari Bro Iman Wahyu. Pak, mohon penjelasannya mengenai BTC expired option dan dampaknya ke market. Ada info malam ini penutupan. Thank you for your kindness sepertinya ya. God bless you and your family. Thank you untuk Bro Iman ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, nyaris semua semua market itu ada optionsnya ya. Options ini sebenarnya derivatif begitu, seperti futures, tetapi ada teknik yang berbeda sedikit lah begitu ya. Biar gampangnya ya paling gampang mendekati futures. Nah, tapi perbedaannya futures yang kita tahu itu perpetual. Jadi kita nggak ada tanggal expiry date-nya. Kalau option ada. Jadi saat lo beli call option atau put option itu akan ada tanggal kasarnya kayak tanggal kadaluarsanya di mana itu posisi akan ditutup. Begitu ya. Nah, saat tanggal-tanggal yang biasanya numpuk nih banyak option yang ketutup di tanggal itu biasanya bisa membuat market volatile begitu ya. Nah, tapi lagi-lagi itu bisa dibilang volatility-nya itu kadang-kadang gua rasa cukup random begitu ya. Sometimes ada ngaruhnya, sometimes enggak juga begitu ya. Tapi ya kalau mau sampai dibikin apa ya, kalau sampai mau dibikin reminder pun boleh lah begitu ya. Buat lo terutama yang buka posisi futures ya, yang buka perpetual futures, kalau dekat-dekat misalkan ya si optionnya ini expired, nah mungkin boleh pertimbangkan tutup posisi juga begitu sih. Tapi kalau gue pribadi nggak terlalu sering lihat itu begitu. Gue lebih prefer ngelihat economic calendar begitu ya. Tapi ya boleh juga ya, sekali lagi boleh dipertimbangkan juga buat lo yang pengen ekstra aman lagi begitu. Next. Wah, jauh juga. Next ada di mana nih? Oke, dari Agib 9160 ya. Kalau menurut data yang ada TA, fundamental dan lain-lain, perkiraan Bang Toshi apakah tahun 2025 ada kemungkinan alt season, bukan mini alt ya. Jadi altcoins kayak 2021 maksudnya ya. Dan kalau ada perkiraan di bulan apa? Terima kasih Bang. Kalau bulan nggak ada yang tahu ya. Tapi menurut gua yang akan menjadi triggernya adalah balance sheet. Ya, balance sheet dan interest rate yang lanjut turun begitu ya. Nah, seperti yang kita sudah sering dengar ya, untuk urusan interest rate ini ya kita tahu kemarin si Jerome bikin sedikit deg-degan ya, di mana tiba-tiba Jerome Powell menyatakan bahwa akan dikurangin 50% ya. Proyeksi di 2000 berapa di 2025 tadinya 4 kali turun hanya jadi 2 kali saja. Nah, itu sebenarnya kan masih cuma proyeksi dia. Faktanya ya kalau ekonomi jelek dia turunin juga begitu. Jadi ya jangan juga terlalu dipusingin apa yang dikatakan oleh Jerome. Ingat 2019 bulan Juli dia bilang nggak akan ada turun interest rate sampai 2020. Ekonomi memburuk, apa yang dilakukan? Julinya diturunin. Begitu. Jadi ya apa yang dikatakan the Feds itu seringkali berbeda sama apa yang dilakukan begitu ya. Nah, jadi kalau interest rate terus turun, balance sheet mulai naik, nah disitulah biasanya kita akan mendapatkan altcoin season yang gila seperti ini ya. Nah, bulan susah ya, kita nggak pernah bisa tahu kapan the Fed kepepet untuk melakukan itu semua begitu. Di masa kemarin ya di 2020 ya ada COVID. Di sini nggak tahu ya apakah mungkin tekanan dari Trump
tekanan dari memang ekonomi di US memburuk, ya we'll see ya. Tapi triggernya adalah balance sheet yang mulai naik dan interest rate yang lanjut turun, begitu ya. Nice, pertanyaan yang bagus, gue suka ya. Next dari Niki D ya. Terima kasih Bang, mohon bimbingannya untuk tahun depan. Masih DCA receh-receh, semoga bisa buat biaya masuk LPK buat kerja ke luar negeri Bang. Wah mantap ya, luar biasa ya. Ini mantap nih, biasanya orang nyari duit di kripto nih buat beli HP, buat apalah ya, buat seneng-seneng. Ini mantap buat kerja lagi, luar biasa ya. Ini benar-benar lagi membangun masa depan nih. Love it. Next dari Nur Salim. Bang Toshi, ini baru masuk kripto awal November. Alokasi porto sementara 70% di ETH, Solana, Sui, 20% masih sisa 10%. Hah, gimana? Alokasi porto sementara, oh ya ampun sorry gue salah baca. Porto sementara BTC 70% ya. ETH, Solana, SUI 20%. Masih ada sisa 10 menurut Bang Toshi. Masuk hold Peng, Kao sama Fana. Gimana mungkin ya. Makasih, salam sukses. Nah, Peng, Kao, Fana jujur gue nggak terlalu tahu ya gimana project mereka. Tapi gini, kalau lu 10% nih masukin ke yang lebih kasarnya apa ya, lebih spekulatif masih oke sih. Ya kan kita sudah sering bahas juga, memes aja kita maksimum di 10. Jadi kalau lu masukin ketiga ini mungkin ya kita anggap misalkan karena gua belum tahu sama sekali fundamentalnya, anggap fundamental memes gitu. Ya masih oke. Begitu. Yang penting lu punya fondasi yang kuat di BTC. Gitu karena udah banyak sekali yang curhat, wah gila Bang, untung ya BTC jadi fondasi, gak stres Bang. Nah gitu, jadi yang penting lu punya jangkar, punya fondasinya di BTC, sisanya kok cuma 10% buat spekulasi sih masih gak terlalu gimana menurut gua ya. Nice. Next dari hari-hari Harry ya. Sekarang mah mainnya udah mulai santai, tenang katanya, A-nya banyak ya. Mau turun naik, mau turun mau naik ya oke aja. Naik tinggal TP, turun tinggal tambah, beli aja terus. Kata Om Toshi berpikir jangka panjang. Yang pasti uangnya harus uang dingin, sedingin salju kutub utara. Wah mantap ya. Makasih Om Toshi, infonya selalu saya ikutin, semoga bermanfaat ya buat yang baru terjun di dunia kripto seperti saya. Salam tebur tuai Om, semoga sehat selalu. Wah bro, hari-hari Harry ini Sunda banget ya, Sunda maksimum nih ya. Ini sadar nggak sadar ya, Bro Harry ini sedang melakukan 3 golden rules ya. Berpikir jangka panjang, tidak pakai uang panas, begitu, nggak over leverage. Mantap ya. Dan ya ini ciri-ciri udah menggunakan 3 golden rules adalah santai, tenang begitu ya. Ya, hidup udah stres, jangan ditambah stres sama investasi kita begitu. Dan cara termudah untuk stres di market adalah dengan tebak-tebakan. Begitu ya, mantap, love it. Next dari Rudy Koba, Bang Toshi bahas USDT dong. Ini udah ya tadi pagi ya. Gua ada beberapa request juga. Sebenarnya sempat berapa lama lalu ya, waktu awal-awal desas-desus USDT mau di list, kita pernah bahas, cuman udah lumayan lama mungkin ya. Jadi tadi kita udah update lagi di DCWT sesi pertama. Jadi untuk Bro Rudy Koba nanti mungkin boleh ditonton DCWT sesi pertama begitu ya. Katanya kena ban di Eropa. Yes, benar. Itu nantilah di-update di situ ya. Next dari, waduh, sedikit error. Oke. Next dari Novia Puspitasari. Aku karyawati PNS, mulai cicil kripto. Alhamdulillah senang ketemu channel ini. Wah, mantap ya. Lengkap nih ya. Gue udah kayak Thanos nih ngumpulin ya. Udah ada yang dari pegawai swasta, ada yang PNS, ada yang di Korea waktu itu ya, ada juga yang ibu kos-kos di Belanda ya, itu sampai super tax-nya pakai euro, itu gila banget. Gue pikir wah gila nih, ibu kos Belanda ternyata bener-bener di Belanda nih ya. Wah gila nih, mantap ya, gue suka banget. Semakin lebih banyak lagi variasinya para penonton TCI. Love it ya, love it. Terus konsisten ya, mantap. Next dari Aina 88 ya, tapi apakah koreksi ini termasuk koreksi wajar Mak? Terkait sekarang akhir tahun dan juga secara historis di akhir tahun market cenderung sedikit liquidity karena masih nuansa liburan, para trader besar juga pada liburan dan belum masuk market. Dan juga sentimen positif untuk market kripto dari awal tahun juga rata-rata positif semua Mak. Gimana menurut Matoshi and team TCI dengan statement gua?
Dan satu lagi Mak, semangat terus TCI untuk membongkar praktek perdukunan di Indonesia. Karena menjadi orang baik memang selalu banyak ujiannya, tapi kita selalu mendukungmu. Wah, thank you bro, thank you ya. Terima kasih Matoshi dan tim, sukses buat kita semua dan salam bertuai. Oke, gue jawab dulu yang pertama ya. Jadi untuk akhir tahun ya, kalau kita ngelihat sebenarnya akhir tahun tuh nggak selalu doom and gloom sebenarnya ya. Kalau kita lihat di Desember kemarin ya, Desember 2023 di sini, mana Desember? Desember masih lumayan lah ya. Mungkin ini term yang sering kali disebut ijo royo-royo mungkin ya. Mungkin, nggak tahu lah. Pokoknya gitu. Jadi masih oke lah, masih ada peningkatan tapi udah mulai melemah. Nah, yang kadang-kadang serem tuh biasa Januari nih. Nah, Februari mulai kencang lagi begitu. Nah, ini juga bisa dibilang mirip-mirip juga seperti di mana nih? Nah, di sini juga nih ya. Di Desember ya oke lah ada sedikit hijau gitu. Nah, tapi mungkin kalau di sini kan beda ya, baru dari bottom mungkin. Tapi apapun itu sebenarnya Desember nggak terlalu buruk-buruk amat begitu. Statistiknya kita pernah bahas juga kemarin ya. Tapi yang menurut gue bikin jadi kacau kali ini adalah si Jerome gitu ya. Tadinya semuanya tampak baik-baik saja, tiba-tiba Jerome menyatakan bahwa oke, kita potong setengah ya proyeksinya. Wah, market panik ya. Jadi berantakan ya. Apakah nanti di Januari akan ke bawah juga bearish? I don't know. Ya, historically speaking ya Januari sering rada jelek ya sebenarnya. Ya, tapi gini deh, sekarang gue lebih fokusnya gini aja deh. Kita lihat aja secara TA-nya apakah nahan beberapa support ini. Begitu kalau nahan ya sudah ya. Kalau sampai nggak nahan ada kemungkinan bisa mengunjungi lagi BSB. Ya kita lihat aja ya. Nah terus ya kalau urusan liburan dan itu bener juga ya, bener ada pelemahan tren lah gitu kasarnya ya, nggak sekuat sebelum-sebelumnya. Tapi ya kita diperparah sama si Jerome lah kali ini begitu ya. Overall gue setuju ada pelemahan tren. Tinggal ya menurut gue sih kalau sampai turun ya gue senyum-senyum aja sih, dikasih kesempatan lagi gitu ya. Oke, mantap ya. Thank you untuk dukungannya dari Bro Aina ya. Mantap, love it. Next dari Andrian Hadi, sesuai dugaanku kok. Memang gue perhatiin beberapa bulan terakhir di video lu gue nonton hampir nggak semua ada disclaimer tentang buka kelas VIP dan titipan dana. Iya sih dulu lebih sering ya. Dulu di awal-awal video lu sering sering ngingetin ya. Ya karena dulu ada beberapa orang yang bilang bang nih bang pakai nama lu bang. Nah makanya gue ingetin terus berkali-kali kita nggak punya grup VIP, nggak punya apapun yang berbayar, semuanya gratis. Saran gue tiap video dibuat aja disclaimer, baik bentuk tulisan maupun video, karena mungkin banyak penonton baru atau kadang-kadang saja nontonnya. Bener juga. Oke, thank you buat sarannya. Maybe gue akan taruh juga nanti di bagian itu ya, di bagian disclaimer ya, untuk mengingatkan lagi supaya nggak ada yang kena begitu ya. Karena ya gila juga sih ya, sampai jadi fitnah kali ini. Oke, thank you ya. Next dari Aji Rubianto. Oh, itu maksudnya TCI di sini ya. Weh, padahal ini channel paling baik, tak ada tendensi apapun. Maaf ya, yang lain sangat opportunis mungkin ya. Wah, thank you ya. Ya ini gue sekali lagi ya, gue benar-benar kemarin lumayan merasa terharu juga ya, banyak anggota dari TCI, member TCI itu yang wah ngebelanya luar biasa ya. Sekali lagi thank you. Dan ya gini, gue sebisa mungkin ya gue ingin berbagi hal yang gue tahu aja gitu. Gue nggak akan bilang dan gue nggak, bukan cuma bilang, gue nggak akan bilang dan nggak merasa juga yang paling hebat, paling pintar atau apa, enggak, bukan. Cuman gue share aja apa yang gue sudah alami dan puji Tuhan apa yang gue rasakan selama ini dan aturan-aturan yang gue bikin untuk diri gue sendiri ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Gitu aja sih ya. Dan ya makanya gue jujurnya ya kaget juga gitu sampai di fitnah melakukan itu gitu ya. Jangankan bawa duit orang gitu ya, gue kelas aja nggak mau bikin satupun begitu, gue mau semuanya gratis begitu. Jadi makanya jujurnya rada-rada ya gila juga ya, nggak nyangka begitu ya. Tapi thank you untuk semua dukungannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini ya, ini tuh gue ambil satu aja dari banyak, satu bilang banyak ya, kayak yang ini juga nih BFA YT juga ya, terus Bapak Guru ini juga banyak yang mendukung TCI. Thank you banget untuk semuanya ya.
Jujurnya lumayan terharu kemarin ya. Wah gila sih ini ya. Malah gue ngeliat ada beberapa yang lebih emosi daripada gue. Wah gila nih, harus kita urus ya. Tapi nggak apa ya. Gue percaya sama namanya tabur tuai. Begitu apa yang lo tabur akan lo tuai. Lo menabur hal buruk itu bukan kita lah yang perlu melawan. Nanti ada yang bantu lawan sendiri begitu ya. Karena lo menabur hal buruk tuh nggak akan lah dapat baik begitu ya. Tapi apapun itu kalau sampai masih aneh-aneh ya semua bukti udah dipegang satu dan temennya ya. Jadi ya amit-amit sama macam-macam pun ya udah siap juga gitu ya. Oke, beres kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke buy limit ya. SUI, AVAX, dan BNB. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu ya. Nih mumpung masih hangat gue ingatkan sekali lagi, TCI tidak pernah membuka kelas apapun ya. Semua yang diberikan oleh TCI ini for free. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI, minta-minta duit ke lu sebagai penonton, subscriber, udah jelas itu adalah scammer ya. Jelas itu scammer. Jadi hati-hati ya. Dan selain dari itu seperti biasa ini semua bentuknya bukanlah edukasi, ini semua ini semua bentuknya adalah edukasi, bukanlah financial advice ya. Dan lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Kita masuk SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 4,0726. Artinya kita sudah punya posisi long. Sekarang sedang floating minus ya, tapi ya belum daily close ya. Daily close-nya nanti jam 7 pagi besok. Jadi tinggal kita lihat aja apakah besok dia bisa daily close di atas dari 4,0726 atau tidak. Kalau di atas kita bisa pertahankan posisi long kita. For now target TP-nya itu di angka MA20 ya, di angka 4,3833. Tapi ingat ini MA ya atau moving average, sesuai dengan namanya moving berarti dia akan bergerak. Jadi jangan lupa untuk diupdate dari hari ke hari. Oke. Spotnya 4,0726, MA50 dan 3,3876. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 38,10. Kalau sampai hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita. Buat yang konservatif di sini di angka 36,4484 ya. Buat yang lebih agresif di angka 35,858 ya. Jadi bisa limit posisi shortnya kalau dia retest otomatis kebuka dan target TP seperti yang kita bahas tadi ya. Posisi spot 35,85, 33,86 dan 32,59. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di AVAX.
Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20. Target TP ada 2. Konservatif di sini di angka 678,1, lebih agresif walaupun sedikit ya, EMA 50 begitu. Itu untuk posisi short yang sudah terbuka di BNB ya. Nah, untuk posisi spotnya EMA 50, lalu 654,4 dan 632,9 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gua akan ingatkan lagi 3 golden rules, nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir adalah ingat, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai ya. Jadi sebanyak mungkinlah tabur hal baik ya. Ingat, kebanyakan nabur hal buruk ya, harus siap-siap. Nanti akan kembali lagi ke diri lu. Mungkin even worse than you think ya. Even worse dari apa yang lu sudah lakukan. Ingat ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.